Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif. Dan di sini video kali ini video yang sangat esteh banget karena buat kalian yang udah sering banget ngikutin channel SM Media pasti tahu kita banyak banget mereview sebuah wireless microphone. Dan di sini kita kedatangan sebuah wireless microphone lagi dari brand yang masih sangat baru, masih belum banyak terdengar gitu kan di kalangan produksi, yaitu adalah brand Cecamova atau Cecmova bacanya, gue nggak tahu, tapi di sini gue akan membacanya atau menyebutnya Cecamova aja. Dan ini brand yang masih baru banget. Mungkin sambil kasih lihat aja barangnya, boleh Al? Kenapa ngincer ke sini Anda ya? Oke, jadi ini brand dari Cecamova, ya kelihatan juga dari situ ya. Ini adalah sebuah wireless microphone dari brand yang masih cukup asing didengar di telinga kita. Tapi ya kita akan mencobanya. Ini gue dapat dari PT Visi Mode Andalan. Jadi kalau kalian beli mikrofon Cecamova ini, pastiin kalian juga dapat kartu garansi dari PT Visi Mode Andalan yang kayak gini. Atau mungkin nanti nggak begini ya. Mungkin nanti akan ada di dalam gitu kan. Tapi ya itu nggak masalah. Yang penting jangan dibiasain beli barang BM gitu kan. Pastiin kalian dapat garansi juga karena bisa sangat membantu kalau ada apa-apa. Nah, di sini gue pengen jelasin dulu untuk produknya sendiri biar nanti nggak ada salah paham. Dia kalian bisa lihat ini adalah Cecamova X V2. Nah, V2 di sini ini tidak melambangkan kalau dia adalah generasi kedua. Jadi V2 ini adalah versi dengan dua buah transmitter. Sorry yang ini. Ini dua buah transmitter dan V1 adalah versi yang menggunakan satu transmitter. Nah, di sini juga ada pilihan warna putih. Cuman yang warna putih dia biasa di belakangnya V2W atau V1W. Ini mungkin biar lebih jelas kah? Boleh dikasih lihat di sini ada penjelasnya juga sedikit ya. Dan yang punya kita ini adalah V2 tanpa W. Jadi ini warna hitam dan yang versi 2 transmitter. Untuk harga sendiri dia dibanderol dengan harga yang mungkin tidak terlalu budget kalau kita bandingkan dengan beberapa mic yang pernah kita bahas kayak Catevo yang ada di sini, nanti kita buat contoh juga kayak Catevo atau kayak Mamen. Jadi di sini harganya agak lebih pricey, dia dijual untuk 2 transmitter ini dijual seharga Rp2.499.000 dan versi satu transmitternya itu seharga Rp1.899.000. Mungkin untuk dapat konteksnya si Catevo versi 2 transmitter aja itu cuma Rp1.790.000 ya. Jadi itu kalian diberikan beberapa opsi, cuman di sini mungkin dia membawa, kalau gue lihat dari gambar luarnya nih, mungkin dia membawa build quality yang memang lebih step up juga gitu, dan diharapkan kualitasnya juga lebih step up. Jadi ya itu, kalian punya banyak opsi dan di sini dia membawa opsi baru lagi. Cuman gini, untuk Catevo yang cukup menarik kalau kalian lihat di websitenya Matrix Camera, Catevo ini banyak membawa aksesoris perintilan gitu yang bisa dibeli, kayak jual kabel doang untuk ke lighting cable atau ke USB Type-C, jadi jual kabel doang. Lalu dia juga punya opsi kalian bisa beli receivernya doang, transmitternya doang kalau nggak salah gitu kan. Nah, silahkan kalian cek linknya ada di deskripsi atau ya kita tunjukin juga. Cuman itu jadi menarik aja gitu. Yang gua rasa di beberapa brand lain itu opsinya tidak ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian rusak satu transmitter, kalian bisa beli transmitternya doang. Biasanya itu cuma ada di brand-brand mahal banget kayak Saramonic yang Umik yang agak mahal gitu kan, atau di Rode atau Sennheiser. Dan di sini dia menawarkan opsi-opsi tersebut yang kalian bisa beli satuannya. Bahkan per kabel atau clip-onnya juga dijual juga gitu satuannya. Ya silahkan kalian cek aja di sana untuk harganya. Tapi ya ini kita sekarang langsung aja coba untuk unboxing yang versi Vocal X V2 ini. Oke, dia datang dengan sebuah hardcase, lalu di dalam sini ada buku manual dan beberapa warranty card pusatnya kayaknya, dan beberapa plastik-plastik yang menandakan dia sudah pernah dibuka. Lalu ini dia dapat sebuah hardcase agak gede kalau dibandingin dengan hardcase Catevo kita nih. Nih dia agak berbeda, cuman ya itu just info aja. Di sini dia untuk pegangannya nih, strap ininya warna merah, cukup menarik dan dia jadi lebih gampang juga buat dibuka karena ada pegangannya ini. Lalu ini dia produknya.
Dan kalian bisa lihat di sini dia udah dibagi dan dikasih label juga ya. Walaupun ini stiker doang sih. Kalau kalian mau copot, kalian merasa jelek ya copot aja. Cuman di sini biar lebih organized, dia dibagi ini receiver, transmitter, RX, TX, TX. Nah, yang menarik di sini dia punya kompartemen dan kompartemennya ini kerasa agak lebih mewah ya, karena biasanya hardcase kayak gini kalau ada kompartemen dia jaring-jaring doang. Di sini dia nggak kayak ada apa ya, kayak bahan halus gitu dan membuatnya terasa lebih premium aja. Nah, biar dapat konteks juga bedanya dengan si Katevo. Nah, ini Katevo dia jaring-jaring gini ya, dan kita agak berantakan ya masangnya, tapi ya itu dia bentuknya jaring-jaring aja. Dan kita buka di sini kita dapat apa aja untuk aksesorisnya. Kita dapat bulu kucing, berarti untuk si transmitternya ini, karena transmitternya juga sudah membawa mikrofon internal gitu kan, dan klip. Nah, gue cukup tertarik di sini karena dia berarti klipnya dipisah ya. Klip untuk si clip on-nya dipisah, dan ya itu cukup menarik karena mungkin mereka tahu beberapa orang tidak menggunakan klipnya. Kayak gue biasanya mikrofon wireless itu ditempel aja di dalam baju, sehingga ya klipnya tidak dipakai. Makanya sama dia dipisah mungkin biar nggak mengganggu juga. Lalu di sini kita dapat beberapa kabel juga. Ini kabel USB Type-C dapat 3, jadi untuk pengecasan setiap unitnya dapat 1 karena dia udah pakai USB Type-C, dan gue suka itu karena penggunaan USB Type-C itu cukup versatile, maksudnya ya kita selalu bawa gitu kan, dan banyak device-device sekarang udah USB Type-C. Kalau dia pakai micro USB, gue pasti komplain panjang gitu. Lalu ini unit mikrofonnya, yang ini udah nggak terikat nih, satu. Dan nih kita dapat klip lagi, kayaknya satu lagi. Dan seperti biasa kabel TRS dan juga kabel TRRS. Sorry, ini yang TRRS, berarti ini yang TRS. Oke, sekarang kita buka unit mic-nya sendiri. Oke, ini adalah receiver, karena di sini kalian bisa lihat ya ada line out, dan kita bisa monitoring juga. Jadi kalau kalian pakai kamera yang nggak bisa monitoring audio, ya cukup terbantu buat jaga-jaga sinyalnya kalau ada problem gitu kan. Kita bisa monitoring. Dia menyediakan headphone out juga. Lalu ini transmitter kita dapat 2 karena ini memang yang versi V2 gitu kan. Tapi kalau kalian cuma mau 1 ya bisa juga. Nah, first impression build fisik memang agak berbeda ya. Kalau kita bandinginnya dengan Katevo, dia terlihat lebih well built, terasa lebih well built juga, dan kalian bisa lihat dia lebih apa ya, lebih profesional gitu kesannya. Aksennya lebih dibentuk dengan kontur yang lebih profesional, karena kalau kita lihat si Katevo kan dia simple banget ya tuh. Lalu kita lihat semuanya bisa dicas dengan kabel USB Type-C. Dan semuanya dapat kabel masing-masing 1. Sebenarnya itu menurut gua agak berlebihan, tapi ya nice to have karena kita jadi punya banyak kabel gitu kan. Dan paling nggak ngecasnya jadi nggak gantian gitu. Kita jadi bisa ngecas bareng-bareng. Lalu ini ada tombol-tombol juga. Tombolnya terasa cukup tactile juga. Dan ya, ini ada mic internalnya untuk, atau mic built-in kali ya, mic built-in untuk si transmitternya, dan dia biasa sistem jepit. Begitu juga di transmitternya ini, dia sistem jepit yang pastinya ini bisa masuk ke hot shoe juga, kayak gitu. Lalu dia menggunakan layar OLED, jadi harusnya udah cukup bagus gitu gambarnya. Kita sambil nyalain aja kali ya. Oh, dia juga di sini udah ada gambaran ininya ya. Apa namanya, audio levelnya, jadi kita bisa kira-kira. Cuman sayangnya dia monokrom aja, jadi kayaknya kalau kita picking dia nggak ada warna kuning dan merah gitu untuk nandain pickingnya. Tapi paling nggak ini bisa jadi gambaran gitu kalau kita suaranya terlalu kenceng atau kita mau bermain di zona aman aja gitu, ini bisa jadi gambaran. Dan penggunaan layar OLED ini dia juga akan berfungsi kalau misalkan nanti kita menggunakannya di kondisi outdoor gitu, dengan cahaya yang cukup terik, dia harusnya masih cukup kelihatan gitu. Dan itu salah satu benefit dari layar OLED-nya. Dan memang terlihat lebih profesional juga di sini. Dengan dia layar OLED tuh kayak itemnya lebih peket gitu. Jadi lebih dilihatnya tuh lebih keren juga. Nah, oke, lalu apa lagi ya? Dia di sini ada tombol pairing gede dan cukup menarik karena beberapa
teman-teman konten kreator gua itu pernah nelpon gua karena mereka nyobain Saramonic Blink 500 dan mereka nelpon cuma nanya cara pairingnya. Jadi mungkin cara pairingnya agak tricky. Jadi karena gue ngeracunin gitu dan mereka nanya cara pairingnya, dan di sini cara pairing kita tinggal barengan aja tahan tombol pairingnya. Ya kalau kita beli udah sepaket kayak gini mereka udah auto pair. Tapi kalau kalian misalkan beli transmitter lagi terpisah untuk pairing, tinggal ditahan aja tombol pairnya bersamaan dengan si receivernya dan mereka akan auto pairing. Jadi segampang itu. Dan mungkin sekarang kita coba aja bagaimana kualitas suara dari CK Mova ini. Ya, audio yang kalian dengar sekarang ini adalah audio dari CK Mova. Pakai clip onnya CK Mova juga. Karena mungkin sedikit note dia clip onnya agak berbeda. Kalau yang biasa kita pakai, mungkin di sini gua kasih contoh ya. Nah, sekarang suara dari sini. Kalau yang biasa kita pakai itu dia di sininya TRS 2 strip, dan kalau dari CK Mova ternyata dia menggunakan 3 strip. Jadi agak berbeda dan kita mempraktekannya langsung pakai clip onnya CK Mova. Dan silahkan kalian nilai kualitas suaranya kayak gimana karena kita belum dengar. Jadi di sini kalian yang langsung bener-bener dengar sendiri dan silahkan kalian nilai bagaimana kualitas suaranya. Cocok atau enggak dengan kebutuhan kalian. Dan karena kita punya 2 transmitter, biar tidak sia-sia, gua mengundang seorang bintang tamu. Dan untuk sekarang mikrofon dia lagi ke mute harusnya, dan silahkan dipencet sekali. Dah. Suaranya udah masuk, Ska? Halo, halo. Diketok. Masuk ya. Oke, jadi ini kita menggunakan 2 transmitter. Kalau kalian menggunakan mikrofon dengan 2 transmitter juga kurang lebih bisa kayak gini. Bisa bikin konten-konten ngobrol ya. Selamat datang, Aldira. Oh iya, terima kasih. Ini oke. Jadi sudah siap untuk cerdas cermat PON Papua. Emang di PON Papua ada cerdas cermat? Nggak ada kayaknya sih. nggak ada deh. Itu kan bukan olahraga kayaknya ya. Ini lebih ke hafalan juz amma. Seneng banget lu. Ya. Kenapa lu? Lu takut kayaknya harus diganti nih. Peserta selanjutnya kayaknya Ska nih. Iya. Iya, Ska. Oke, jadi sholat maghrib berapa rakaat? 3. Oke, masih bagus berarti ya. Menurut lu bagaimana bentuknya? Bentuknya keren sih, kayak professional look gitu. Ala-ala kalau dipasang ke rig kamera gitu-gitu kayak masuk gitu temanya. Kayak lebih ya bentuknya ini ya. Bentuknya tuh kayak lebih kayaknya track muka kita deh. Nah, ya itu dia. Bentuknya kayak terlihat lebih keren aja gitu. Ska, titik fokusnya di mana sih, Ska? Tengah itu. Nah, gimana urusan asmara? Sio lu apa? Sio gua kambing hitam. Kambing air. Kambing hitam. Oke. Kayaknya kalau pakai elemen tuh tahunnya deh, bukan sionya. Gue kurang paham juga sih soal sio, tapi ya udah itu aja untuk obrolan ini. Kurang menarik. Kayaknya harusnya kita horoskop aja tadi ya. Kayaknya lebih menarik gitu kan. Biar agak panjang, dan mungkin di sini gue akan mempraktekkan pakai mic di sini juga gitu. Cuma kalau misalkan handheld. Oh ya, buat note juga dia sebenarnya ada ini juga aksesoris pegangan gitu buat di mic-nya, cuman kita nggak ada. Dan ya jadi kita praktekin dengan pegang gini dulu aja. Cuman kalau kalian mau nanti dia ada aksesoris juga untuk jadi handheld biar lebih menarik. Nah, di sini gue mau praktekin aja. Coba dipegang itu loh. Nggak, lu jangan pakai. Silakan ditiup punya lo. Nah. Oke. Nanti. Gimana sih, Kak? Cukup berbeda? Coba lo. Di sini kita jadinya agak aneh ya videonya, tapi ini kita mempraktekkan aja penggunaan yang tanpa bulu kucing dan yang pakai bulu kucing. Dan dia sistemnya dicolok gitu ke lubang mic-nya, lubang jack mic inputnya. Jadi dia aman juga kalau digoyang-goyang gitu kan. Oke, di sini kita lagi pengetesan outdoor menggunakan CK Mova nih. Kalian bisa lihat ya, dan gue pakai clip-onnya. Di sini kita sekalian tes jarak juga, sekalian nanti mengambil kesimpulan di sini. Cuman kenapa kita di gang ini lagi? Karena kemarin kita
ya agak bermasalah ketika syuting di luar gitu kan. Ketika di jalanan, pinggir jalan kita ditegur oleh security ya tidak masalah juga gitu. Cuman ya kita sekarang tesnya balik ke sini lagi. Tapi dengan style yang agak berbeda karena gue tidak berjalan mundur seperti biasa. Tapi ada Al yang ingin mengucapkan sepatah dua patah kata. Halo semuanya, jadi di sini gue mau ngajak kalian buat subscribe ke channel Nyanteh karena di sana kita lebih spesifik bahas hal-hal yang berkaitan tentang teknologi. Jadi kalau teman-teman yang tertarik bisa juga subscribe ke sana. Oke, jadi itu. Jangan lupa buat subscribe channel Nyanteh yang bahasnya lebih ke teknologi secara general gitu. ST sekarang udah bahas kamera-kameraan aja. Dan kita bisa lihat kalau Al masih sangat kaku tadi di sana, tapi nggak apa-apa. Suaranya aman sekah? Aman. Jadi ya itu sedikit pengetesannya, itu jarak Al mungkin sekitar, kita di sini tes nggak terlalu jauh juga, mungkin sekitar 30 sampai 40 meter mungkin ya. Tapi ya itu kurang lebih masih cukup aman di jarak tersebut. Dan silahkan kalian nilai juga karakter suaranya seperti apa, karena balik lagi sesuaikan dengan selera kalian, workflow kalian, dan kebutuhan kalian. Tapi itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Jangan lupa buat like dan subscribe untuk mensupport kita terus. Jangan lupa juga pastinya like dan subscribe ke channel Nyanteh juga gitu, karena banyak video-video soal teknologi yang menarik di sana. Oke, itu aja buat video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk berkarya.